Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan nabiyyuna abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal mu'minun al-hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita kali ini adalah tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1981 tentang perayaan Natal bersama. Hal ini terkait dengan dalam waktu beberapa hari lagi bangsa kita dan umat agama lainnya akan merayakan hari Natal bagi mereka yang memperingatinya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam menyampaikan fatwa Majelis Ulama Indonesia berpendapat berdasarkan beberapa dalil, yaitu yang melalui pedoman dari Al-Quran, dari Al-Hadis, melalui ijma' ulama dan juga qiyas. Dalam hal fatwa terkait perayaan Natal ini, khususnya fatwa tahun 1981 berkaitan dengan perayaan Natal bersama, nanti kita bisa akan membedakan antara hukum merayakan Natal bersama dan apa hukum mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim berdasarkan penjelasan para ulama. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Majelis Ulama Indonesia melandaskan fatwanya ini diantaranya adalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 73 yang berbunyi, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa innallaha tsalitsu tsalatsah, Allah itu adalah 3 dalam 1 atau 1 dalam 3, kurang lebih maknanya seperti itu. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, dan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Esa, yang hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi pada tanggal 22 April jika disejajarkan pada bulan Masehi. Sedangkan penanggalan Islam dikenal dengan tahun gajah.
Pada ketika itu tanggal Masehi belum dikenal, dan ketika itu di tahun yang sama Abrahah menyerang Ka'bah. Dan di tahun itulah Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang kita agungkan, Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan. Secara sepintas ayat ini juga menegaskan bahwa di zaman Nabi, orang-orang Nasrani atau Kristen telah menyekutukan Allah, telah memiliki Tuhan yang tiga, telah melakukan Trinitas. Itu poin yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, yang dijadikan landasan oleh Majelis Ulama Indonesia di dalam memutuskan hukum perayaan Natal bersama. Poin yang kedua, bahwa orang yang menuhankan Tuhan dalam konsep Trinitas, tiga dalam satu atau satu dalam tiga, adalah orang-orang yang kafir dalam pandangan ajaran agama Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam agama kita dibedakan antara muamalah dan juga ibadah. Dan di dalam fatwa MUI ini disebutkan bahwa perayaan Natal bersama sudah masuk ke dalam ruang lingkup ibadah. Sedangkan dalam agama Islam menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun yang sudah masyhur, yang sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wahai orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasulnya, aku tidak menyembah apa yang kau sembah, dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Maka dalam ibadah kita masing-masing, sehingga menegaskan bahwa perayaan Natal bersama hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena perayaan Natal bersama bagi umat non-Islam adalah sebagai bagian daripada kebaktian, bagian daripada ibadah. Maka kita tidak perlu masuk ke dalam area atau ruang lingkup ibadah mereka. Dan yang kedua, Majelis Ulama Indonesia menyarankan kepada umat Islam Indonesia agar tidak ikut-ikutan dalam hal-hal yang terkait dengan perayaan Natal. Dan yang ketiga, bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal? Jika tadi di awal hukum perayaan Natal bersama, para ulama sepakat, ijma ulama baik ulama terdahulu maupun ulama kontemporer, tidak diperbolehkan melakukan perayaan Natal bersama. Misalkan di salah satu auditorium beberapa tokoh agama berkumpul merayakan Natal bersama, maka Majelis Ulama Indonesia menghukumi pelaksanaan kegiatan semacam itu dihukumi sebagai haram. Adapun mengucapkan selamat Natal, ulama terpecah kepada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang melarang atau hukumnya haram. Di antara mereka adalah Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ja'far At-Tahawi, dan orang-orang yang sependapat dengan masalah ini. Dan pendapat yang kedua mengatakan mengucapkan selamat Natal bagi orang-orang kontemporer yang termasuk adalah sebagai ranah ijtihad, karena tidak ada bukti otentik telah terjadi di masa Nabi. Pendapat kedua ini diantaranya adalah pendapat dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang menyebutkan hukumnya adalah boleh. Termasuk Profesor Dr. Farid Wasil, yaitu Mufti Mesir, dan termasuk Dewan Fatwa Eropa, bahwa mengucapkan selamat Natal itu menjadi semacam basa-basi di zaman sekarang ini. Semacam ungkapan yang sekedar ucapan belaka sebagai bentuk toleransi teman dengan teman, tetangga dengan tetangga,
tanpa meyakini apa yang terkandung di dalamnya dan maknanya tidak bermakna sebagai bentuk ibadah. Maka pengucapan Natal ini sekali lagi kita tekankan kepada dua pendapat ulama yang berbeda ini. Maka bagaimana posisi kita bagi kita yang tidak bersinggungan dengan tetangga yang non-muslim? Bagi kita yang tidak ada hubungannya dengan orang yang non-muslim, maka kita tidak perlu mengucapkan. Kita juga jangan ikut-ikutan turut meramaikan dan latah, padahal kondisi itu tidak diperlukan. Adapun barangkali bagi sebagian orang yang memiliki family yang non-muslim, punya tetangga dekat yang saling kunjung mengunjungi, punya hubungan kekerabatan, hubungan kerja, maka ulama kontemporer semacam Mufti Mesir Farid Wasil, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, dan Wahbah Al-Zuhaili mentoleransi pengucapkan dengan ucapan selamat Natal bagi orang non-muslim yang pada kondisi tertentu itu diperlukan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian bagi orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Untuk apa? Antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Maka kita sebagai orang Indonesia perlu menempatkan posisi pada posisinya, menempatkan tempat pada tempatnya. Dan kita sebagai orang yang beriman, maka harus pandai-pandailah di dalam bergaul, pandai-pandailah dalam menjaga akidah, pandai-pandailah dalam menjaga keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Semoga hal yang sedikit ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri Al-Fakir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun al-hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Marilah sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah selalu beri hidayah dan petunjuk kepada kita agar kita terselamatkan dari hal-hal yang tidak baik, dan Allah masukkan kita ke dalam jalannya yang menuju surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana fiha ma'ashuna waj'alil hayata lana ziyadatan lana fi kulli khair
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.